Kemarin tanggal 11 Oktober 2025, kita semua menyaksikan dan kita semuanya melalui likuidasi terbesar sepanjang yang saya tahu. Ini adalah paling besar dari dunia kripto dan sepanjang saya melakukan trading di dunia kripto ya. Dan ini kabarnya ada 1,6 juta trader yang terlikuidasi. Lalu, apakah saya juga tradingnya terlikuidasi? Saya juga trading di future, teman-teman ya. Nah, apakah saya juga terlikuidasi? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Ya, saya menghasilkan profit sampai 1.600% lebih. Apakah karena saya hebat, teman-teman? Bukan. Ya, yang jelas bukan karena saya hebat. Bukan karena saya dukun di market, karena saya tidak tahu pergerakan selanjutnya market kemana. Jadi, saya bukan dukun di market juga. Saya juga bukan analisa atau analis yang bisa menebak harga dengan benar atau memberikan rekomendasi beberapa hari kemudian bakal kemana. Ya, karena purely saya tidak tahu market mau kemana. Jadi kenapa saya bisa menghasilkan profit sampai 1.600%, teman-teman? Jawabannya itu sebenarnya sama simple, ya, karena saya melakukan trading sesuai dengan strategi trading yang sudah saya uji atau sudah saya backtest. Sesimpel itu, ya. Jadi saya trading berdasarkan strategi yang sudah saya backtest sendiri. Jadi saya bisa profit bukan karena hebat, tapi saya bisa profit itu karena saya mengikuti strategi trading yang sudah saya backtest sendiri, teman-teman. Ya. Dan di video ini saya sebenarnya mau sharing beberapa hal yang kalau misalkan Anda mau dengar dan mau mendalami ini, ya harusnya sih Anda juga bisa menjadi seorang profesional trader dan bisa menghasilkan profit dengan apapun jenis kondisi market. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama, dan saya sudah catat ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang pertama adalah jangan jadi dukun di market. Banyak sekali orang itu menjadi dukun di market tanpa ngerti analisa. Atau mungkin dia nggak paham analisa, tapi ya dia menjadi dukun di dalam market. Dan dukun di market itu artinya orang ini meramal. Ya, kalau market akan ke sini, akan ke situ, dan sebagainya. Ya, kalau analisa beda cerita lagi ya, kalau melakukan analisa ya. Tapi kalau benar-benar meramal, yang konteksnya adalah misal gini, tidak mungkinlah market akan turun segini, tidak mungkin Bitcoin akan jatuh ke sini, tidak mungkin Ethereum akan ke sini, dan sebagainya. Nah, itu adalah dukun market, teman-teman. Ya, dukun di market. Dan Anda mungkin bisa jadi salah satu dukun juga di market. Yang kalau selama ini Anda trading atau Anda melihat market dengan feeling-feelingan. Ya. Tapi kalau misalkan Anda melakukan analisa, lalu menurut Anda dari analisa itu adalah probabilitasnya sekian, nah itu masih better, karena itu adalah analisa, bukan dukun di market. Jadi, saya melihat banyak sekali orang itu melakukan ramalan ya, tepatnya ya, itu terhadap banyak koin, dan ramalannya adalah kalau market sudah bullish, sudah ini tidak mungkin jatuh, dan sebagainya. Ya, faktanya adalah market tidak bisa Anda tebak, tidak bisa Anda tahu. Ya, kapan aja kalau misalkan ada big money masuk atau keluar, ya itu bisa terjadi kapan aja, teman-teman. Ya, jadi kita tidak bisa benar-benar tahu market itu mau mengarah kemana. Kalau kita bicara probabilitas berdasarkan analisa, mungkin aja, misalkan berdasarkan market structure, ini potensinya adalah bullish trend karena sudah ada pergerakan trend. Nah, itu mungkin masih oke. Ya, itu berdasarkan analisa. Tapi yang saya dapatkan kebanyakan justru bukanlah seperti itu, teman-teman. Kebanyakan adalah mereka yang benar-benar menjadi dukun di dalam market itu sendiri. Oke? Nah, itu adalah yang pertama. Jadi, jangan jadi dukun di market. Saya akan masuk ke poin yang kedua, yaitu ikuti market atau follow the trend. Ya. Trading itu ada dua jenis, teman-teman. Ya. Yang pertama itu adalah trading dengan follow trend, atau yang kedua adalah trading dengan kontra trend. Trading yang follow trend ini adalah trading yang melakukan trade berdasarkan, oh ya, sorry teman-teman ya, ini ada yang perlu saya ini dulu, off dulu karena saya punya itunya, alatnya nyala ya, jadi saya harus mati dulu sebentar ya. Oke, sudah ya. Jadi trading itu ada yang follow trend, ada yang kontra trend. Kontra trend itu, follow trend itu adalah yang mengikuti pergerakan market mau kemana. Jadi kita tidak tahu market itu sebenarnya sudah mencapai yang paling tinggi, atau bisa lebih tinggi lagi, atau sudah turun ke bawah, atau bisa lebih bawah lagi.
Kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Ya, kita sering ngomong bahwasanya, oh ya, harga sekarang sudah turun bawah nih. Kemungkinan besarnya atau potensinya adalah market melakukan rebound. Oke, harga sudah menuju ke atas. Potensinya adalah market melakukan rejection. Tapi apakah benar-benar market itu melakukan hal seperti itu? We don't know. Kita tidak tahu. Jadi yang paling bagus adalah sebenarnya kalau Anda mau trade, ikuti tren dari market. Kalau memang marketnya memang tren turun, ya sudah follow aja trennya. Memang kita mau turun kok gitu ya. Jadi kita masuklah posisi short dengan analisa yang sudah kita lakukan. Kalau salah gimana? Kalau salah itu adalah salah bagian dari trade, teman-teman. Ya, jadi ada loss trade yang memang bagian dari loss trade. Trade itu nggak harus selalu win. Ya, jadi follow the trend. Nah, yang kedua adalah trading yang melakukan kontra trend. Nah, ini adalah sebenarnya jenis trading yang menurut saya punya probabilitasnya yang lebih rendah sebenarnya. Tapi ya ada yang melakukan trend seperti itu dengan konsep martingale lagi. Ya, kontra trend itu tidak terlalu saya recommended, teman-teman, berdasarkan dari pengalaman trade yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau misalkan market ini sedang melakukan tren turun, jangan ngelong. Ya, atau market sedang melakukan tren naik, jangan nge-short, teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman melakukan itu, teman-teman kontra trend, apalagi teman-teman tidak menggunakan stop loss, maka modal Anda akan kegerus habis-habisan. Ya, jadi yang kedua ya simpel aja. Kalau misalkan Anda mau survive di market, ya udah follow the trend aja. Jangan dilawan marketnya. Karena Anda tidak pernah tahu market mau kemana. Jadi ikuti aja trend dari market. Ya. Nah, yang ketiga, saya mencatatnya di sini adalah kalau misalkan Anda belum bisa melakukan analisa, ya, belum bisa analisa market, belum ngerti analisa teknikal, jangan trading. Sesimpel itu, ya. Kadang-kadang tangan gatal ya. Kalau misalkan kita punya saldo, tangan kita gatal, emosi kita main, pengen banget ya, pencet, ya. Karena kita pengen merasakan adrenalin dari trading. Ya, kita manusia pada dasarnya adalah manusia yang greedy, yang pengen lebih banyak, lebih sering, lebih besar gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman, ini harus dihindari. Kalau saran saya, misalkan ya, kalau coba ya Anda cek diri Anda sendiri. Kira-kira Anda ngerti trading nggak? Kira-kira Anda ngerti nggak analisa teknikal? Sudah paham tentang analisa teknikal atau hanya sekedar berpatok sama indikator saja? Ya, kalau Anda ngerti analisa teknikal, indikator itu tambahan, bukan utama. Ya, tapi kalau misalnya Anda benar-benar ngerti analisa teknikal, maka harusnya Anda bisa melakukan analisa dari pergerakan chart yang terjadi. Ya, Anda bisa cari tahu trennya, Anda bisa kasih batasannya, ya, dan sebagainya. Ya, dan semua indikator yang selama Anda pakai itu justru jadi tambahan untuk menguatkan atau memberikan konfirmasi dari yang Anda lakukan analisa sendiri. Nah, kalau Anda bisa dan Anda ngerti semua itu, ya udah, boleh Anda trade. Tapi kalau Anda belum ngerti, lebih baik ya jangan trading. Ya, karena ya ada yang bilang kalau misalkan gini, lebih baik kita tidak menghasilkan uang daripada kita kehabisan uang, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda belum mengerti analisa teknikal terutama, ya sebenarnya jangan trading. Kalau investasi sah-sah saja, karena investasi itu bicara long run. Ya, jadi DAM seperti ini pun nggak ngefek ya kalau buat investasi, teman-teman ya. Tapi kalau buat Anda yang trading itu artinya Anda bermain di scalping, di intraday, di swing trade, ya kan? Ya notabene pergerakan chart harian itu sangat banget memberikan pengaruh kepada Anda. Ya, kalau Anda belum ngerti analisa teknikal, jangan lakukan trading dulu. Ya, karena kalau Anda lakukan trading, hampir kayaknya ya, menurut saya sih, ini pendapat pribadi saya aja, lebih dari 90% orang trading akan loss. Ya, dan kalau Anda nggak ngerti analisa, itu lebih parah lagi. Itu boleh dibilang 99% Anda pasti akan kehilangan uang. Jadi kalau Anda belum ngerti analisa, ya jangan trading dulu. Sesimpel itu. Ya. Next, saya mencatat lagi di sini, kalau misalkan teman-teman memang mau benar-benar menjadi seorang trader, artinya memang saya siap nih menjadi seorang trader. Menjadi seorang trader itu adalah siap untuk melihat chart, belajar chart, dan sebagainya. Ya, siap untuk melakukan analisa, itu kerjaan seorang trader. Ya, kalau Anda siap untuk itu, maka belajarlah analisa teknikal. Ya, Anda bisa belajar dari banyak sumber, dari sosial media bisa, dari YouTube bisa, pokoknya dari banyak sumber Anda bisa belajar secara otodidak.
atau Anda bisa belajar ke orang yang memang mengajar tentang analisa teknikal. Ya, bedanya apa? Ya, sama-sama belajar. Yang satu jauh lebih cepat, yang satu jauh lebih lambat. Kalau Anda belum ngerti analisa teknikal, Anda bisa nonton begitu banyak video, jadi ada banyak informasi sumber masuk ke dalam Anda, dan Anda tidak tahu yang mana yang diutamakan. Nah, itu kalau Anda belajar otodidak. Tapi kalau Anda belajar dengan yang memberikan pelajaran tentang analisa teknikal, Anda akan dipandu step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini, baru next, dan sampai akhirnya Anda bisa. Jadi ada panduannya. Ya, kalau otodidak ya masuk aja semuanya. Baru belajar A, udah loncat ke E. Ya, nanti belajar B lagi, loncat lagi ke F gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau memang Anda mau, ya Anda belajar dulu analisa teknikal, terserah Anda mau otodidak bisa, atau Anda mau belajar ke orang yang sudah ngerti tentang technical analysis. Ya, sesimpel itu. Dan di BTC Academy, tempat teman-teman kita punya itu ya. Untuk belajar online kita sudah ada, untuk belajar offline ataupun private, ya kita juga ada. Saya lanjut next-nya ya. Jadi next-nya di sini adalah kalau teman-teman sudah belajar analisa teknikal, mungkin buat Anda yang sudah sering trading mungkin sudah ngerti tentang analisa teknikal. Tapi kenapa masih belum bisa merasakan profit berkelanjutan? Sekali dua kali profit itu biasa teman-teman. Tapi kalau berkelanjutan itu yang tidak gampang ya. Nah, kenapa masih belum bisa menghasilkan profit yang berkelanjutan atau bisa sampai trading for living ya? Nah, itu jawabannya adalah karena Anda tidak punya strategi. Semua orang bisa masak, teman-teman. Ya, saya rasa semua orang kalau yang bisa pegang kuali, bisa ini ya, kurang lebih masak bisa lah ya. Tapi tidak semua orang bisa membuat resep yang enak. Ya, karena resep yang enak itu hanya ditemukan oleh orang yang memang mau dan serius benar-benar mendalami dunia masak-masak, teman-teman. Ya, jadi sama dengan trading. Trading tanpa strategi trade itu sama teman-teman itu hanya seperti kebanyakan trader. Ngerti analisa teknikalnya, tapi tidak punya strateginya. Ya, tidak punya strategi yang sudah diuji coba, di backtest, sekian lama, sekian waktu, ya, sehingga Anda trade itu strategi berubah-ubah. Ya, pertama pakai strategi A, lalu ganti ke strategi B, lalu ganti ke strategi C, dan terus-menerus seperti itu. Ya, atau mungkin Anda mengkombinasikan segalanya, kayak gitu ya. Dalam mencari strategi, memang kita akan melakukan hal seperti itu. Tapi tidak dengan dalam live trading. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah ngerti analisa teknikal, tapi belum cuan atau belum profit berkelanjutan, ya itu karena Anda belum ketemu strategi trade yang bisa jadi pegangan Anda sendiri. Dan Anda mungkin belum trade dengan strategi yang sudah mungkin Anda dapatkan dan Anda sudah backtest itu. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya sih. Kenapa kita belum bisa melakukan, belum bisa menghasilkan profit jangka panjang dan secara konsisten, ya karena tidak punya strategi trade. Ya, itu sesimpel ketika seorang koki itu belum punya resep. Ya, kalau belum punya resep, ya dia punya rasa masakan tuh beda-beda. Dan cara masaknya pasti kan beda-beda. Ya gitu. Ya, sama-sama menghasilkan suatu makanan yang sama, misalkan katakanlah nasi goreng gitu ya. Tapi karena tidak punya resep, ya akhirnya ya itu takarannya tidak sama, ya. Wajannya mungkin beda, ya mungkin yang buat masaknya juga beda, campuran bahannya juga beda. Karena apa? Karena tidak punya resep. Jadi ya berubah-ubah. Jadi supaya rasanya tetap fix sama berkelanjutan, enak terus-menerus, ya dimasak kapanpun tetap enak, ya cari resepnya. Sama di trading juga begitu. Ya cari strateginya. Kalau sudah dapat strateginya, ya Anda bisa terapin di semua jenis market, teman-teman. Ya. Oke, next, saya mencatat lagi, saya tidak akan lama teman-teman ya. Saya mencatat lagi yang berikutnya adalah lakukan money management. Ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang cari strategi yang teman-teman bisa terapin di semua kondisi market, kali ini kita bahas tentang money management. Ya. Money management ini sesuatu yang sangat penting sekali. Ini ibarat kalau kita naik mobil, ini money management ada remnya teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda ngerti trading, walaupun Anda tahu strategi Anda ini sudah luar biasa bagus banget, tetap terapin money management itu. Ya, karena money management itu mengatur emosi Anda dalam melakukan trading. Ya, Anda tidak akan bisa lagi trade secara rasional, ya, dan bisa ngikutin trading plan atau strategi Anda lagi ketika emosi Anda sudah terlalu banyak masuk ke dalam tradingannya. Misalkan ketika Anda sudah mulai trade dengan modal yang ugal-ugalan dan penerapan money management yang sangat buruk sekali, katakanlah ya, seperti yang lagi rame tentang full margin dan sebagainya. Itu yang melakukan begitu tuh, buat saya pribadi, is so stupid, orang seperti itu. Ya, dan efeknya adalah kebanyakan orang yang nggak ngerti.
Ya gitu. Jadi terapin money management yang Anda bisa trade, bisa long run, bisa menghasilkan besar, nggak harus kaya teman-teman ya. Kaya itu relatif buat setiap orang ya. Menghasilkan sekian banyak itu buat orang lain cukup, buat orang lain belum tentu cukup. Ya, jadi konteksnya sini bukan masalah berapa besar uang dihasilkan. Konteksnya adalah uang yang dihasilkan apakah bisa menutupi semua biaya hidup Anda. Kalau sudah bisa, itu disebut dengan financial freedom. Ya, udah lebih oke, teman-teman. Ya, udah bisa trading for living lah bahasanya. Ya, jadi konteksnya adalah teman-teman melakukan money management yang baik, yang rapi, supaya kalau modal Anda masih kecil, Anda bisa pengembangan modal dengan melakukan yang namanya compounding. Tapi kalau modal Anda masih sudah besar, ya Anda tidak perlu compounding lagi. Yang penting profit bulanannya itu sudah lebih besar dari biaya hidup Anda. Biaya hidup Anda sendiri, biaya hidup keluarga Anda, dan sebagainya. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya sih. Ya, mungkin tidak perlu sehebat yang, ya mungkin yang pamer-pamer kekayaan, flexing-flexing sana-sini, ya, yang tujuannya ya mencari korban dan sebagainya. Mungkin nggak perlu seperti itu. Ya, yang penting Anda trade, Anda menghasilkan income yang cukup, ya, dan sudah bisa berkelanjutan seperti itu, I think is enough, more than enough, teman-teman. Kalau misalkan Anda bisa mengembangkan itu lebih besar, bagus sekali. Ya, nah, jadi terapi money management yang baik supaya trading Anda ini tidak lagi trading emosi yang seperti ya kalau kita lihat, saya masih lihat banyak banget orang trading itu ya begitu kalah, rambut dijambak, handphone dibanting, meja dibanting, ya keluarga yang di dalam keluarga dia semua kena ocehan omelan dia. Ya, seperti itu. It's not the life yang kalian akan harus lakuin atau alami, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman mau trading, ya, lakukan money management yang rapi, supaya emosi Anda stabil. Kok dapatnya dikit? Nggak apa-apa, kalau dapat dikit berarti modal Anda masih kecil, kembangin dengan compounding. Ya, kalau strategi Anda udah bagus, compounding Anda akan menghasilkan uang yang besar suatu hari nanti. Jadi ini just masalah waktu aja. It's about the time, ya. Lakukan seperti itu, maka Anda pasti bisa. Next, yang terakhir, ya. Yang terakhir dari saya adalah dari semua ini, ya, satu yang terakhir itu yang menurut saya kayaknya paling susah diterapin oleh banyak orang, bahkan orang yang punya strategi aja masih lost, yaitu ini, kalimat sabar. Ya, sabar. Ya. Nah, saya trading, teman-teman, ketika saya di market, terus kemudian strategi saya masuk, ya. Nah, saya masih harus sabar, benar-benar sabar, sampai saya menunggu candle itu melakukan closing. Ya, karena buat saya, candle kalau masih berjalan, berarti itu masih on progress going. Saya masih belum tahu dia mau kemana. Contohnya gini, misalkan gini ya, kita ambil strategi yang umum deh, yang orang sering pakai, yaitu support dan resistance. Ya, SNR deh, yang paling banyak orang pakai ya. Jadi strategi support resistance ini kan kalau katanya breakout, masuk posisi buy, tapi ya bisa kena liquidity sweep juga, tapi ya oke lah, abaikan dulu semuanya, anggap begitu ya. Breakout nih, tunggu retest, masuk nih posisi buy, ya. Nah, ketika dia sudah mulai retest, retestnya itu masih jalan loh, anggap teman-teman trading dengan time frame 15 menit, ya. Nah, ada satu candle terakhir, dia memang sudah melakukan retest, dan candle terakhir ini mulai naik, ya. Tapi masih jalan nih, masih jalan. Ya, artinya dalam 15 menit mungkin masih 10 menit berjalan. Masih sisa 5 menit yang akan membuat dia closing candle-nya. Nah, terus teman-teman lihat, wah ini udah hijau nih naik ke atas, gitu ya, naik ke atas. Pada waktu masih 5 menit berhitung mundur, ya. Lalu teman-teman langsung masuk posisi buy di situ. Ya, itu akibat tidak sabar. Nah, ternyata 1 menit terakhir sebelum candle close, hijaunya itu langsung turun jadi merah dan menghasilkan ekor atau wick. Ya, sehingga candle itu bukan candle hijau tapi candle merah. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda tidak sabar. Kayak gitu. Itu maksud saya. Jadi trading itu Anda harus sangat sabar. Kalau belum masuk setup, belum masuk strategi, ya udah tunggu aja, teman-teman. Ya, tunggu aja sampai benar-benar masuk. Tangan boleh gatal, tapi ingat, Anda harus pakai logika Anda untuk jalan. Anda harus ikutin trading plan-nya Anda. Nah, saya juga termasuk seperti itu. Ketika market, pergerakan harga sudah mulai masuk ke dalam strategi saya, tapi ketika candle belum close, saya tidak akan masuk sama sekali ke market itu.
karena candle-nya belum close. Saya belum tahu itu candle itu akan jadi apa. Ya, apakah dia candle-nya akan, kalau yang mungkin belajar tentang candle pattern ya, atau chart pattern dan sebagainya, candlestick pattern ya, itu apakah akan terjadi doji ya, atau hammer, atau apapun lah bahasa-bahasa candle itu yang saya juga tidak terlalu menghafalnya teman-teman ya. Maksudnya kita nggak tahu sebelum candle itu melakukan closing. Ya, jadi kuncinya dari semua ini terakhir ini adalah kalimat saya adalah sabar. Sabar aja sampai masuk setup. Ya, kalau masuk setup, aturan Anda seperti apa, ya udah ikutin aturan itu. Aturan saya mengatakan, kalau setup saya masuk, saya harus tunggu sampai candle close. Maka saya harus ikutin aturan saya itu. Nah, selama candle belum close, ya saya sabar menunggu sampai dia close. Nah, ketika dia close, konfirmasi jelas, ya saya masuk. Ya, jangan mikir lagi. Tapi kan ini kan kelihatannya sudah mau naik. Loh, strategi Anda mengatakan Anda harus masuk short. Kayak gitu. Jadi, ikutin strategi Anda. Kalau salah gimana? Ternyata naik gimana? Ya gampang, stop loss saja sesuai dengan resiko yang sudah Anda punya. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Makanya trading itu bukan berarti semua harus benar. Ya, tidak ada trader yang 100% benar, itu tidak ada. Yang penting trading itu, kalau misalkan Anda trade terus-menerus, secara jangka panjangnya, dia itu growth atau bertumbuh. Kuncinya adalah itu. Kemarin saya bisa profit sampai $1.600 itu sekali lagi bukan karena saya hebat, tapi saya mengikuti strategi yang sudah saya dapatkan, saya backtest sendiri, dan saya secara rapi mengikuti strategi saya. Udah seperti itu. Ya, makanya kenapa bisa profit sampai 1.600%. Berarti hebat dong Pak strateginya. Bukan masalah hebat enggak hebatnya, itu karena saya sudah mengujinya. Saya menguji strategi saya dengan 6 bulan backtest, 7 bulan backtest itu, dan melalui berbagai jenis market. Ya, selama 6 bulan, 7 bulan itu. Artinya saya nggak peduli news. Ya, dia mau news kayak, mau ini kayak, mau itu kayak. Saya nggak peduli, karena kalau kita backtest kan kita tidak bisa tahu kapan di newsnya, di hari apa, di tanggal berapa newsnya. Jadi strategi yang saya backtest atau saya uji adalah strategi yang melewati dan harus bisa ya melewati semua jenis kondisi market, apapun kondisi marketnya, mau news, nggak news, mau sideways, mau nggak sideways, pokoknya semua jenis kondisi market, mau perang dunia, mau ini, mau itu, semua harus bisa dilewati. Itu adalah strategi yang sangat bagus kalau teman-teman bisa dapatkan. Ya, nah mungkin sharing saya dari sini itu aja teman-teman ya, dan bukan berarti kita hebat ya. Buat saya kemarin trade yang seperti itu buat saya biasa aja, profit begitu biasa aja, karena kita juga udah sering begitu ya. Yang kecil-kecil juga sering, yang besar-besar juga sering. Jadi kalau yang sudah ngerti trading, kita nggak ada heboh-hebohnya. Wah 1.600% itu kita loncat, ya kita pesta pora, nggak, biasa aja teman-teman ya, tidak terlalu gimana-gimana ya, karena ya sesuai dengan setup dan memang harus profit segitu. Ya, kebetulan mereka kemarin kan jatuhnya tang begitu dalam. Kebetulan saya lagi tidur. Kalau saya nggak tidur, teman-teman, itu mungkin bukan cuma 1.600% ya. Mungkin 3.000, 4.000, 5.000 kali ya. Karena dia sempat drop, ya kan. Saya bangun itu pagi, waktu saya lihat itu market sudah recover. Ya. Jadi kalau sempat drop itu, saya masuk, saya TP, wah itu lebih gede lagi. Itu bisa 5.000, 6.000, 7.000 mungkin ya. Mungkin aja. Tapi akhirnya 1.600% lumayan lah. Itu juga sudah besar banget. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Bukan berarti kita hebat, tapi saya hanya mengikuti strategi trading yang sudah saya backtest sendiri. Kebetulan saya juga bisa melakukan analisa teknikal. Jadi kalau misalkan Anda pengen bisa konsisten trading, konsisten making profit ya, dan juga tradingnya benar-benar sesuai dengan trading plan ya kan, atau misalkan sesuai dengan emosinya Anda bisa teratur mengatur semua ini, ya udah mulailah pertama dengan Anda belajar dulu tentang analisa teknikal. Silakan Anda mau otodidak silakan, Anda mau belajar dengan orang lain silakan, atau mau belajar dengan kita juga di akademi juga silakan. Boleh, bebas ya. Intinya Anda ngenalin dulu namanya analisa teknikal. Ya, fundamental nggak penting dong Pak? Penting. Tapi kuasai dulu analisa teknikal, karena di dalam chart itu semuanya diberitahu di dalam situ. Candle itu bisa merah gara-gara apa sih? Oh, lebih banyak seller. Candle itu kenapa bisa biru gitu ya, atau bisa hijau gitu ya? Ya itu karena lebih banyak buyer. Nah, kenapa ada ekor panjang? Ya karena ada rejection atau ada rebound. Ya sebenarnya di dalam itu semua dikasih tahu Anda. Tinggal Anda mengerti aja. Ya, kalau Anda sudah mengerti, ya sebenarnya saya sendiri tidak menggunakan fundamental, teman-teman. Ya, fundamental saya itu hanya lebih kepada ini koin bakal scam apa tidak scam sih. Cuma itu doang sih. Saya tidak terlalu banyak mengikuti berita atau yang lain-lainnya ya. Jadi buat saya benar-benar hanya menguasai analisa teknikal dan sudah ada strateginya.
Nah, saya ikutin aja strategi yang sudah saya dapatkan itu. Mendapatkan strategi tidak mudah. Saya trading sudah bertahun-tahun, teman-teman. Dan udah banyak strategi saya backtest, ya. Sampai akhirnya saya dapat strategi yang menurut saya bagus, ya saya terapin strategi itu. Sesimpel itu, ya. Oke, jadi mungkin itu sharing dari saya, teman-teman. Intinya kalau Anda mau menjadi seorang trader, terus kemudian mau menghasilkan profit kontinuitas, ya udah, Anda belajar aja analisa teknikal, belajar kalau misalnya nggak ngerti, belajar ke orang yang ngerti, kayak gitu ya. Kalau sudah ngerti analisa teknikal, tapi Anda tidak punya strategi yang bagus, Anda bisa beli strategi ke orang lain, ya, karena resep itu banyak yang jual kok. Kayak kita beli makanan ya, kita nggak bisa masak seenak dia, tapi kita bisa mengajak penjual atau pembuat resep itu, ya udah sini, saya beli resepnya gimana. Kan bisa seperti itu. Strategi trade itu juga ada yang dijual. Termasuk kita juga menjual strategi trade yang kita punya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau udah ngerti trading, tapi belum punya strategi, belum dapat strategi yang profitable, nah, kita ada jual strategi trade. Dan teman-teman bisa confirm ke admin kita untuk mendapatkan strategi trade tersebut. Ya, oke. Jadi mungkin itu aja sharing dari saya untuk hari ini. Kebetulan hari ini hari Minggu, teman-teman ya. Dan saya sempetin bikin video buat Anda karena mau membahas tentang yang kemarin masih hangat-hangatnya ya. Yang kemarin yang sampai 1,6 juta trader itu mengalami likuidasi besar-besaran. Ada yang habis sampai ratusan juta, miliaran, puluhan miliar ya. Jangan sampai Anda menjadi salah satu korban dari likuidasi ya. Oke, saya sampai di sini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membershipnya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private, karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini, Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing.
Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.